warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dengan NIM A1A325014. Di sini saya akan menganalisis 3 artikel. Yang pertama yaitu artikel Determinan Kesenjangan Kemiskinan Desa Kota di Indonesia. Membahas faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah desa dan kota di Indonesia selama periode 2000 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di desa dan kota sama-sama mengalami penurunan, kesenjangan di antara keduanya masih cukup besar. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendidikan di pedesaan terbukti mampu mempersempit kesenjangan kemiskinan desa kota. Sebaliknya, peningkatan PDRB per kapita dan kapasitas fiskal daerah justru belum efektif mengurangi kesenjangan tersebut. Bahkan, cenderung lebih menguntungkan masyarakat perkotaan. Selain itu, transformasi perdesaan melalui perluasan pekerjaan non-pertanian belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di desa. Menurut saya, temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Selama ini, pembangunan masih cenderung lebih menguntungkan wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa peningkatan pendapatan daerah belum mampu mempercepat penurunan kemiskinan di desa. Padahal, masyarakat desa memiliki peran penting dalam sektor pertanian yang menjadi penopang kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin lebar. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali berbagai program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat perdesaan. Dana dan kebijakan yang telah dialokasikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha produktif. Dengan begitu, masyarakat desa dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan teknologi modern, akses permodalan, bantuan bibit unggul, serta kemudahan akses pasar bagi petani. Selain itu, pendidikan di perdesaan perlu diperkuat, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Pemerintah juga perlu menciptakan lapangan kerja non-pertanian yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat miskin desa, sehingga transformasi ekonomi di perdesaan dapat berjalan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa mempersempit kesenjangan kemiskinan desa kota tidak cukup hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas pertanian dan kualitas pendidikan di perdesaan menjadi kunci utama dalam mengurangi kemiskinan secara lebih merata. Dengan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat desa, pembangunan yang adil dan inklusif dapat terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat secara menyeluruh. Artikel yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan akses informasi. Bagaimana pengaruhnya terhadap kriminalitas di Indonesia. Membahas hubungan antara ketimpangan ekonomi, kemiskinan, akses informasi, dan tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi periode 2012 sampai 2017 dan menemukan hasil yang cukup menarik. Penurunan angka kemiskinan ternyata tidak selalu diikuti dengan menurunnya kriminalitas. Bahkan, penelitian ini menunjukkan bahwa reduksi kemiskinan justru berkaitan dengan meningkatnya kasus kriminalitas. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan akses informasi melalui internet maupun telepon seluler tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tindak kriminalitas. Faktor yang lebih berpengaruh adalah pendapatan per kapita, keberadaan penduduk, tingkat urbanisasi, dan pendidikan masyarakat. Menurut saya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kriminalitas tidak bisa dijelaskan hanya dari kemiskinan atau ketimpangan ekonomi. Temuan bahwa penurunan kemiskinan dapat diikuti peningkatan kriminalitas menjadi hal yang perlu dikaji lebih mendalam. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena program bantuan lebih banyak menyasar kelompok tertentu, sementara kelompok usia muda yang menganggur dan memiliki keterampilan rendah belum mendapatkan perhatian yang cukup.
Selain itu, tingginya kriminalitas di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa pesatnya urbanisasi juga membawa tantangan sosial yang harus diantisipasi. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pemberian bantuan sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan. Program tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta pembinaan bagi kelompok usia produktif yang rentan terlibat dalam tindakan kriminal. Di sisi lain, sistem penegakan hukum juga perlu diperkuat agar mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi bagi generasi muda agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah juga perlu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta menerapkan hukum secara tegas dan adil. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mencegah meningkatnya kriminalitas di masa depan. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi. Pengurangan kemiskinan saja belum cukup untuk menekan angka kejahatan. Diperlukan pembangunan yang lebih menyeluruh melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, serta penegakan hukum yang konsisten agar tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan aman. Dan artikel yang terakhir yaitu perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial regional di Indonesia 2011 sampai 2015, karya Iwan Prasojo. Menjelaskan bahwa secara umum tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan selama periode 2011 sampai 2015. Namun, penurunan tersebut belum menunjukkan perbaikan yang merata. Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara antara Indonesia bagian barat dan timur. Masyarakat miskin di pedesaan umumnya bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah, sedangkan masyarakat miskin di perkotaan lebih banyak bekerja di sektor informal. Selain itu, meskipun angka kemiskinan menurun, banyak masyarakat yang sebenarnya berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga sangat rentan kembali jatuh miskin ketika menjadi inflasi atau krisis ekonomi. Menurut saya, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari turunnya angka kemiskinan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara umum. Masih tingginya kemiskinan di wilayah pedesaan dan wilayah Indonesia Timur membuktikan bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Selain itu, tingginya jumlah pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang layak dan berkualitas masih terbatas. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan harus dibarengi dengan upaya mengurangi kesenjangan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah perlu lebih memfokuskan program pembangunan pada daerah-daerah yang masih tertinggal, khususnya di wilayah pedesaan dan Indonesia bagian timur. Bantuan sosial juga sebaiknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan usaha produktif. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan sarana transportasi agar distribusi hasil pertanian lebih lancar. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, perlu adanya dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM melalui akses modal, teknologi, serta perluasan pasar sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat dan kesenjangan sosial dapat berkurang. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia memang mengalami penurunan, tetapi masalah kesenjangan masih menjadi tantangan besar. Pembangunan yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.